Maka hadirin sekalian, penting kita ini buat acara tasyakuran seperti ini. Sebagaimana firman Allah SWT, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum la adzabul syadid. Jika kita ini bersyukur kepada Allah SWT, maka nikmat Allah SWT akan ditambah. Tapi kalau kita ini kufur atas nikmat Allah SWT, maka nikmat tersebut akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum sahabat media, apa kabar? Hari ini kita berjumpa dalam Anjau Silau. Nah, kali ini saya akan mengangkat salah satu tradisi budaya yang sangat baik, yaitu pemberian nama kepada bayi yang baru lahir adalah akikah dan juga marhaba. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Langsung aja yuk kita lihat prosesi marhaba dalam acara Anjau Silau. Tradisi mencukur rambut bayi merupakan suatu perayaan bagi sebuah keluarga karena hadirnya sebuah pelita hati permata baru, yakni seorang anak. Acara ini perlu mengundang sanak saudara, kerabat dekat, sahabat, dan tetangga untuk ikut menyaksikan kebahagiaan yang dirasakan keluarga tersebut. Sekaligus juga meresmikan nama sang bayi agar bermakna didoakan, yang disertai juga dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Tradisi marhaban, makna dari tradisi marhaba sendiri khusus untuk kita masyarakat Lampung ini apa ini Pak? Ya, sebetulnya itu bukan tradisi masyarakat Lampung aja, itu kan termasuk salah satu filosofi rasa syukur, ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita bersyukur kita mendapatkan suatu rahmat dan hidayah. Cucung, mendapatkan cucung. Rangkaian acara marhaba sendiri bisa disampaikan? Rangkaiannya ya awalnya bermula daripada penyusunan acara kan, mulai daripada pengiriman silsilah Fatihah, kemudian dilanjutkan bacaan bersanji, pembacaan marhaban, kemudian penyampaian doa pemberian nama ataupun gelar kan. Kemudian terakhir tentunya doa ditutup dengan doa selamat. Pak, baik. Tadi kan rangkaiannya ada cukur rambut gitu ya Pak ya? Iya. Nah, ada cukur rambut. Kemudian tadi ada yang bawa nih bayinya. Betul. Itu ada aturan nggak Pak siapa yang bawa bayi gitu? Itu kalau dalam filosofi adat Lampung, dia punya aturan. Dia kalau kata Lampung kelamo. Kelamo itu berarti kakak daripada ibu bayi itu sendiri yang harus menggendongnya. Dia yang menggendong bayi. Kemudian yang di belakang itu memberikan suatu siraman memberikan gunting kelapa tadi ada. Iya, ada guntingan kelapa. Kemudian kelapa itu kan mencukur rambut itu kan setelah habis dicukur itu nanti rambutnya filosofinya itu kan tujuan kita kan membuangkan kesialannya kalau masih ada sisa-sisa kesialan. Kemudian dengan adanya kita mengambil suatu filosofi daripada kelapa itu kan, kelapa hijau itu kan kita tahu sendiri kelapa itu kan tidak ada pembuangan, mulai daripada akar, batang, daun, dan lidinya itu kan ada manfaat semua. Jadi tujuan kita berharap itu sebagai cucu ataupun anak ponakan kita itu bisa sebesar itu kegunaannya. Kemudian ada suatu juga kembang-kembang. Kembang itu kan kalau enggak 3 macam dia 5 macam, kalau enggak 7 macam. Kita tahu persis kembang itu kan sangat semua orang menyukai kembang itu kan. Jadi kita berharap itu semoga cucu atau ponakan kita kelak dia mempunyai suatu cahaya dan kegemaran daripada orang lain selain daripada keluarga, dan kehidupannya bisa harum seperti bunga lah. Harapan dan doa. Harapan dan doa, iya. Tadi puterannya ada hitungan nggak Pak? Berapa kali harus muter bayinya gitu?
nggak ada. aturannya ya, gitu ya? Kalau masalah putaran itu kan tergantung ramai anggota pesertanya itu sendiri. Kemudian selesai daripada pembacaan bersanji. Dia Bersanji. selesai masaan bersanji, berapa kali ulang, apakah itu 8 kali atau 7 kali, itu putus, Nah, selesai. kemudian untuk pemotongan rambut sendiri, untuk pertama yang motong harus siapa? Kalaupun ada kakeknya, itu harus kakeknya. Kemudian tokoh-tokoh. Sebetulnya itu tidak tergantung daripada harus yang pertama atau siapa. Tapi urutannya aja. Yang tertua gitu ya Pak? Iya, yang tertua dan yang kita tuakan dan yang dianggap tokoh istilahnya. Atau yang membawa acara Yang itulah yang membawa memimpin. acara, yang ini memimpin. bersanji lah yang Iya, pasti. yang bersanji. Ustadz-ustadznya lah Iya, ya. ustadznya. Oke Pak, kita sebagai masyarakat Lampung melestarikan ini supaya tidak punah begitu ya Pak Betul. ya. Ada yang ingin Bapak sampaikan kepada sahabat Medi yang menyaksikan ini, apa kira-kira harapan Bapak terkait dengan marhaba ini Pak? Ya, tentunya kita berharap dengan anak cucu kita ke depan ataupun anak ponakan kita agar bisa selalu melestarikan kebiasaan ini. Karena ini bukan berarti adat istiadat Lampung, dia termasuk dalam suatu rangkaian istilahnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyampaian rasa syukur dinampakkan dengan sedemikian rupa. Ya terakhir Pak, ucapkan selamat dong untuk keluarga Bang Adi yang baru saja tadi akikah anak dan ini tadi marhaba, silakan Pak. Ya, tentunya kehadiran kami semua, baik itu keluarga maupun tamu dan lingkungan itu tentunya memberikan suatu harapan yang sebaik-baik mungkin kepada keluarga besar Adi Saputra beserta keluarga dan anak cucunya dan cucu dan ponakan kami tersebut. Mudah-mudahan dia bisa menjadi anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi keluarga besarnya dan kelak kemudian hari bisa senantiasa berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Amin ya rabbal Makasih ya, Pak. alamin. Nah, sahabat Medi, budaya mencukur rambut si kecil seperti ini memang telah dikenal turun-temurun. Para umat muslim biasa menyelenggarakan upacara cukuran saat anaknya berusia mulai dari 40 hari dengan maksud membersihkan atau mensucikan rambut si kecil dari segala macam najis dan juga diharapkan nantinya si kecil akan tumbuh sehat serta dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Nah, prosesi selanjutnya setelah selesai hingga doa, akhirnya pembagian kembang telur yang memang ditunggu-tunggu oleh para undangan yang hadir dalam acara akikah dan marhaban ini. Jadi kembang telur itu isinya adalah sebuah telur, kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang unik dan warna yang ngejreng-ngejreng gitu ya supaya menarik perhatian. Dan di situ juga ada nominal uang sekitar 2.000 per telurnya dan ini memang sangat ditunggu-tunggu oleh para tamu yang hadir atau yang undangan di sana. Ini menandakan salah satu ucapan rasa syukur dan saling berbagi yang dilakukan oleh keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusolli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain abad. Hadirin sekalian yang Allah SWT, alhamdulillah kita baru selesai mengadakan acara yakni tasyakuran akikoh, yakni di rumah kediaman Bapak Adi Saputra. Maka hadirin sekalian, penting kita ini buat acara tasyakuran seperti ini. Sebagaimana firman Allah SWT, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum la'adzabil syadid. Jika kita ini bersyukur kepada Allah SWT, maka nikmat Allah SWT akan ditambah. Tapi kalau kita ini kufur atas nikmat Allah SWT, maka nikmat tersebut akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat Allah SWT kepada diri kita itu begitu banyak. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Jika kita ini menghitung-hitung nikmat Allah SWT, maka tidak akan mampu, tidak akan bisa. Maka sebagai kewajiban kita sebagai seorang hamba, maka hendaknya kita ini banyak-banyak bersyukur kehadirat Allah SWT. Seperti acara di pagi hari ini, yakni di rumah kediaman Bapak Adi Saputra dalam rangka tasyakuran akikoh. Maka mudah-mudahan yakni acara tasyakuran seperti ini maka kita lestarikan. Tidak hanya tasyakuran ketika kenaikan pangkat, kemudian tasyakuran punya rezeki, tetapi ketika kita punya anak, punya putra, punya momongan, maka kita ini sebagai bukti kita syukur kehadirat Allah SWT. Jadi rezeki itu tidak hanya harta, kendaraan, rumah, tapi diberikan anak juga itu termasuk dari rezeki dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan acara di tempat Bapak Adi Saputra seperti ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala.
Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat wabarakatuh. ya atas Oke. akikahan anaknya tadi. Terima Harapan kasih. abang ke anak yang baru di marhabat tadi apa ini bang? Kalau semua harapan saya serahkan sama dia, Met. Yang jelas saya ingin dia menjadi anak yang soleh, anak yang baik, berguna bagi keluarganya. Walaupun nggak berguna buat saya, buat dia, yang penting dia bisa berguna buat keluarganya. Oke bang, ini keinginan keluarga atau gimana bang? Ada tradisi marhabat tadi bang? Ya kalau keinginan bukan dari keluarga sih sebenarnya, dari diri sendiri lah itu. Namanya anak saya, ya kan. Pasti saya pengen yang terbaik buat dia. Nggak ada orang tua yang nggak pengen yang terbaik buat anaknya. Tujuannya apa bang? Tujuannya melestarikan adat budaya yang pasti, ya kan, melestarikan adat budaya, apalagi terutama saya memang suku Lampung ya. Saya mencintai suku saya, mencintai buat budaya saya. Ya begitu cara penghargaan untuk budaya saya. Kasih ya bang. Tradisi ini dikenal masyarakat dan masih tetap dilestarikan. Tujuannya sangat baik, bagaimana mengungkapkan rasa syukur dan menginformasikan dan memberitahukan kepada seluruh masyarakat, jiran, tetangga bahwa anak yang telah lahir itu sudah diberi nama. Mudah-mudahan hal-hal baik ini akan tetap bisa lestari dan tetap bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Demikian acara Jauh Silau kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Dan ingat, subscribe itu gratis. Jangan lupa tombol lonceng dinyalakan juga ya. Sampai jumpa di acara Anjau Silau selanjutnya.